Sedalamnya hatiku kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Hanya Kau tempatku berlindung, Tuhan. Hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku, ya Tuhan. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku, ya Tuhan. Engkaulah tempat perlindungan kami, ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik. Biar mulut kami penuh dengan pujian kepadamu, ya Tuhan. Biar Engkau yang senantiasa dimuliakan, ditinggikan atas segala apapun perbuatan kami, Tuhan. Oh, mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Kaulah harapan kami, Tuhan. Oh Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, oh Yesus. Allah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Katakan, Tuhan, Kaulah pengharapan. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus. Allah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian
kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Sekali dan naikkan Tuhan, Kaulah pengharapan kami. Oh Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu Yesus. Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh, oh mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Kepadamu ya Allahku. Kepadamu ya Allahku. Oh, segala puji, segala hormat hanya bagimu Tuhan. Bertatalah di atas pujian kami. Oh ya Tuhan, sungguh luar biasa kuasa-Mu Tuhan. Haleluya. Kaulah sumber pengharapan, Kaulah sumber kekuatan ya Tuhan. Ya Rabashir, ya Rabarala Karala Basu. Kaulah penolong hidup kami ya Tuhan. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus,
Padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kau Tuhan kekuatan, Kau Tuhan kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku, Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kaulah sumber kuatku, Kaulah kehidupanku. Kaulah pertahananku. Ku percaya padamu. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Haleluya. Hari ini firman Tuhan tentang sadarlah dan berjaga-jagalah. Kita baca di dalam 1 Petrus 5 ayat 8. Kita akan baca bersama-sama. 1 Petrus 5 ayat 8. 1, 2, 3. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Semua kita sudah hafal akan firman Tuhan ini, benar ya? Ini waktunya mengevaluasi apa saja yang kita harus rubah, apa saja yang kemarin menjadikan kita gagal, apa saja yang menjadikan kita kemarin hidupnya berantakan, apa yang bagus kita mulai tambah perbaiki supaya tambah cemerlang di tahun 2025. Karena kalau kita sama, yang kita lakukan sama, sifat kita sama, semuanya sama, maka 2025 akan tetap sama. Jangan pernah berharap bisa naik kalau hidup kita nggak berubah. Dan saudara, dikatakan, sadarlah dan berjagalah lawanmu itu si iblis. Berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Saya nggak tahu saya pernah sampaikan di sini apa enggak, bahwa iblis itu punya 2 senjata yang powerful. Yang pertama, mulutnya. Jadi senjatanya iblis itu mulutnya. Dia itu 1,
Kan mulut ya. Apa aja? Dusta, intimidasi, dakwaan, dan menuduh. Makanya Alkitab berkata, iblis itu bapa segala dusta. Dia adalah pendusta dari mulanya. Dia itu pendusta. Yang kedua, dia itu suka mengintimidasi, mendakwa, dan menuduh. Nah, mendakwa dan menuduh bedanya apa? Kalau menuduh gitu gini. Misalnya saya, oh Deborah, kamu itu nggak akan bisa dipakai Tuhan. Kamu itu pecundang, kamu itu nggak bisa ngomong, kamu ini dari desa misal gitu. Nggak mungkin ada yang orang itu mau dengerin kamu. Nah itu tuduhan. Supaya kita itu merasa nggak layak. Kamu itu pendosa, mana mungkin Tuhan bisa melapaskan pengampunan sama kamu. Nah, itu tuduhan. Tapi kalau dakwaan, firman Tuhan berkata, iblis itu mendakwa kita siang dan malam. Misalnya kita ini ngomong nih, kayak kan banyak kan orang Kristen itu yang aneh-aneh gitu. Kalau ngomong itu suka nantang. Kayak dulu ada orang gini. Wah saya itu sekalipun harus mati buat Yesus, saya berani mati. Nah kadang orang itu nggak tahu imannya itu sebesar apa. Nah iblis itu akan mendakwa loh Tuhan. Dia ngomong loh, dia siap mati. Kamu harus menguji, bener nggak dia? Dia harus ditantang bahwa perkataannya itu benar. Nah ini dakwaan. Dia mendakwa kepada Tuhan siang dan malam. Yang kedua, senjata iblis yang powerful itu manusia. Makanya Tuhan itu juga manusia itu diperebutkan kerajaan Allah dan kerajaan setan. Saudara, iblis itu nggak bisa membunuh saudara. Dia harus memakai manusia. Bahkan untuk nyantet, santet itu nggak bisa terbang sendirian, kemudian iblis nyantet-nyantet sendiri nggak bisa. Harus ada manusia yang dipakai iblis untuk mengirimkan santetnya. Walaupun iblis itu yang akan mengirimkannya. Iblis yang bekerja, tapi tetap itu butuh manusia. Makanya kenapa kita itu mulai mengerti iblis itu memakai manusia kayak contoh ya. Kita itu di dalam kehidupan kita itu kan sering tuh. Oh, kita itu mengikat roh-roh jahat di gereja ya kan. Aku ikat roh perpecahan ya kan. Roh apa ya, pokoknya roh jahat di udara, perdukunan dan sebagainya. Kita ikat semuanya, kita usir keluar. Keluar nggak setannya? Keluar, setannya itu ada di luar gereja. Cuma senjata iblis yang powerful itu manusia. Manusia yang mentalnya sudah rusak, yang sudah kayak setan. Yang dia punya pahit, dia punya luka hati. Dia nggak bisa diusir, manusia nggak bisa diusir. Makanya kenapa iblis itu nanti kita nanti ada zaman antikris ya kan? Antikris itu nanti itu manusia yang sudah menjadi satu dengan setan. Sifatnya kayak setan. Setan itu sejahat-jahatnya. Dia tidak berani menghujat Tuhan. Tapi manusia berani menghujat Tuhan. Makanya iblis butuh manusia untuk menghujat Tuhan. Untuk nyangkali Tuhan. Jadi manusia itu seringkali dipakai oleh iblis untuk melancarkan rencananya. Nah makanya tadi dikatakan, makanya iblis kalau manusia bisa membunuh. Makanya ada begal, betul kan? Ada begal, kan ada roh jahat di belakangnya. Tetapi roh jahat nggak bisa langsung bunuh saudara. Apalagi kalau orang Kristen. Orang Kristen itu nggak bisa disentuh sama setan. Makanya setan pakai manusia untuk kita buka celah. Dulu ada seorang perdukunan ya. Dia itu menyerang orang Kristen nggak bisa. Dia itu mau kirimkan santet, mau mengirimkan roh jahat itu nggak bisa nyentuh. Maka dia datangi orang ini. Supaya buka celah. Dia buat dia marah. Dia kata-katain terus. Lama-lama orang ini marah. Begitu marah, emosi. Dosa masuk kan? Baru dia kasih kutuk semua dosa-dosa. Dia roh-roh jahat itu dia masukin dan orang itu jatuh. Tapi kemudian karena dia
ada temennya yang satu FA. Nah ini pentingnya FA. Satu FA itu ada yang dapat pernyataan Tuhan. Orang ini sedang ditawan oleh iblis, diserang oleh iblis. Maka orang ini berdoa, dia ngasih tahu, terus orang ini disuruh melepaskan pengampunan, menguasai kemarahannya supaya tertutup. Dan dosa itu tertutup, ya kan? Sudah minta ampun, celah itu tertutup. Dan dukun ini tadi nggak bisa menguasai dia lagi. Manusia dipakai iblis. Bisa ada pelakor. Iblis itu nggak ada pelakor, saudara. Tapi manusia ada. Kemudian bisa menghancurkan reputasi, dia bisa mengkhianati kita, bisa menusuk dari belakang, dan sebagainya. Nah, makanya peperangan kita itu dua. Bukan kita merawan manusianya, tetapi kita itu perangnya. Kalau sama setan, kita pakai nama Yesus, kita tengking, kita usir. Tapi kalau manusia, dengan apa? Waspada. Dengan kebijaksanaan. Kita baca ya. Kita baca dulu di Efesus 6 ayat 12. Kita ini udah hafal. Efesus 6 ayat 12 berkata, karena, 1, 2, 3. Karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Benar. Tapi ada ayat di dalam Matius 10 ayat 16 sampai 17a. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba di tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Tetapi waspadalah terhadap semua orang. Kalau sama manusia, kamu nggak perlu langsung membenci. Kamu tidak boleh membenci, kamu tidak boleh kepahitan, kamu nggak boleh pukulin mereka. Tapi kamu tahu arti waspada. Makanya Alkitab tadi berkata, aku mengutus kamu seperti domba di tengah-tengah serigala. Kalau di terjemahan isi Bible, di terjemahan isi, firman Tuhan itu berkata begini. Yesus berkata kepada murid-muridnya, dengarlah, aku mengutus kamu kepada orang-orang yang ingin membunuhmu. Kamu akan seperti domba di antara binatang buas. Kamu harus waspada seperti ular. Tetapi kamu juga harus baik dan tulus atau ramah seperti merpati. Hati-hati, orang-orang akan melawanmu. Perangmu itu enggak cuma sama setan. Tapi kalau sama manusia, bukan perang dengan mereka. Waspada itu dengan cara apa? Kamu perangi kebodohanmu. Banyak manusia, orang Kristen itu jatuh bangun hanya karena kebodohan. Siapa yang pernah ditipu di sini? Ditipu orang. Siapa yang pernah ngutangi nggak dibayar? Atau siapa yang di sini hutang nggak bayar? Nggak ada di sini. Sorry ya, bercanda. Saya percaya muka-muka di sini tulus-tulus, kudus-kudus kayak merpati. Nah, kita itu waspada. Kita dikatakan waspadalah terhadap semua orang. Makanya orang Kristen itu pikirannya cuma perang melawan roh jahat aja. Saudara, saya dengar roh jahat demo. Mereka pingin pensiun. Karena mereka ngomong, saya selalu dikambing hitamkan sama manusia. Manusia lebih jahat daripada saya. Karena iblis jahat gak pernah menyalahkan manusia. Manusia jahat menyalahkan Satan. Saudara, tuh iblis itu makanya dikatakan kamu waspada. Perang kita itu dua. Nah, merangnya melawan manusia itu bukan kita sekali lagi ya, memerangi mereka dengan nonjokin. Tapi kamu harus membangun dirimu sendiri untuk tidak bodoh. Makanya tadi dikatakan, sebab itu hendaklah kamu cerdik. Kalau di terjemahan lain cerdik, di sini kamu harus bijaksana. Kamu harus smart. Kamu harus lihai. Kamu harus ahli. Supaya kamu tidak terjebak. Makanya tadi dikatakan di Alkitab kan ada serigala berbulu domba. Serigala berbulu domba itu bukan setan. Itu manusia. Kalau setan dikatakan dia bisa menyamar seperti malaikat terang. Tapi kalau serigala berbulu domba itu manusia. Makanya kenapa anak Tuhan harus cerdik, harus bijaksana, harus peka. Saya dulu juga ketipu orang. Makanya belajar mendengarkan yang di sini, di roh.
Alkitab berkata, Roh Kudus itu kan tinggal di dalam hati kita, ya kan? Di dalam roh kita. Makanya Roh Allah itu sering berbicara di ke dalam hati. Makanya kalau mau dengar suara Tuhan, jangan perhatikan yang di sini, tapi di sini. Makanya kadang-kadang kalau kita lagi ngomong ambek orang atau apa, tiba-tiba atau kita mau kemana, ada rasa nggak serg di sini, betul? Karena Roh Kudus itu tuh bicaranya di sini, jarang di telinga. Itu di sini. Makanya waktu saya dulu ada orang ngajak join usaha. Di sini langsung nggak damai sejahtera. Saya tuh ngomong, ada teman bilang, ayolah pastor, ayo joinan. Itu enak itu orang itu ini. Saya pingin, pokoknya saya ikut. Kalau pastor Deborah ikut, saya ikut. Enggak, saya nggak mau. Saya nggak damai sejahtera. Di roh ini ngerasa orang ini penipu. Tapi kan saya nggak mungkin ngomong, orang ini penipu. Wah, nanti ditangkap polisi saya ya kan, nuduh namanya. Tapi di sini ngerasa diajar ke anak-anak saudara. Bukan cuma doa, tapi hidup bijaksana. Saudara, ini kejadian. Saudara, ini aja saya yang denger tuh gemes. Ceweknya ini kayak ini memang nggak cinta sama yang laki, tapi kayaknya memang mau memperdaya. Lakinya ini cinta banget. Terus dia ngomong gini, kalau kamu buktikan kalau kamu cinta sama aku baru cinta sama kamu kalau kamu bisa buktikan kamu bukan pengecut. Oke, gimana caranya? Berani nggak kamu bunuh diri? Lah ini laki ya goblok ya kan? Berani nggak kamu bunuh diri? Berani. Untuk kamu membuktikan kamu tidak pengecut dan kamu cinta sama saya. Kamu bunuh diri. Mungkin dia berharap di tengah-tengahnya nanti perempuannya ini cuma menguji. Disuruh keluar dari kamarnya. Itu malam, keluarganya nggak ada yang tahu. Sampai keluarganya nangis, maksudnya apa? Kenapa kita tidak tahu? Kalau tahu kan kita tahan. Dan ini keluar sungguhan saudara, anak remaja. Keluar disuruh pergi ke tempat yang sepi, yaitu itu kan malam ya kan. Terus orang itu bilang, saya sudah. Jadi itu sudah ada rekamannya kan, rekam itunya di HP-nya, bukti SMS-nya itu ditaruh di pengadilan. Terus dia suruh keluar, loh mana kamu nggak bunuh diri? Saya sudah di luar. Terus dia bilang, loh kamu bener-bener pengen aku bunuh diri tak? Enggak, tapi aku cuma pengen lihat bukti bahwa kamu bukan pengecut. Kamu ternyata pengecut kan? Kamu nggak berani kan? Terus seperti itu. Orang ini sempat mikir, tapi lama-lama akhirnya dia bunuh diri. Saya yang dengar itu, aduh gemes. Yang perempuannya santai aja di situ. Dia merasa isi remaja. Loh saya kan nggak maksa dia. Itu kan terserah dia. Saya cuma ngomong keputusan kan dia. Ya ada benernya. Betul nggak? Tapi seterlanjur sudah mati. Itu orang tuanya kenapa kita tidak tahu waktu dia keluar. Kalau tahu ya kan. Nah ini loh. Makanya kenapa kita mengajar mereka bukan cuma berdoa. Tapi belajar bijaksana. Makanya kenapa kita ngelayani orang miskin gak cuma kita doain. Makanya banyak orang itu cuma minta ditumpangi tangan. Berubah gak hidupnya? Enggak. Kalau mentalnya gak dirubah. Makanya tadi dikatakan bahwa kebijaksanaan itu akan memelihara kamu. Kepandaian itu akan menjaga kamu di terjemahan bahasa Inggrisnya. Kepandaian. Tadi. Kebijaksanaan dan kepandaian itu akan seperti mata yang melihat kamu, memastikan kamu selamat. Nah, banyak kan orang Kristen itu nggak dibangun dua-duanya. Cuma dibangun doa, iman. Loh, iman itu apa? Iman itu mengerjakan seperti yang firman Tuhan katakan, itu iman. Kalau iman berkata kamu harus bijaksana, lakukan, itu namanya iman. Iman itu enggak abstrak. Iman itu berdiri atas firman. Dan kamu kerjakan firman itu. Itulah buah dari iman. Nah, itu sebabnya sebagai orang Kristen. Makanya banyak orang, saya sudah doa. Kenapa Tuhan tidak menjawab? Bukan Tuhan tidak menjawab. Kayak tadi, orang miskin. Bukan Tuhan gak bisa kasih dia duit. Tuhan kasih berapapun. Kalau mentalnya gak diubah, tetap miskin. Bukan gak punya kesempatan. Tapi mentalnya yang harus dirubah. Makanya di dalam kehidupan kita, kayak contoh. Orang itu gampang menghancurkan kita.
Kayak di Alkitab. Kalau saudara baca ya, di dalam, kita nggak usah baca ayatnya panjang. Di dalam kisah, di Raja-Raja, di dalam kitab Raja-Raja, 1 Raja-Raja 13, saya ayat 6 sampai seterusnya. Ada nabi tua, ada nabi muda. Ada seorang nabi muda ini tulus. Dia itu disuruh Tuhan untuk menegur Raja Rehabeam. Setelah negur, Tuhan bilang gitu, jangan makan di kota ini. Dan jangan kembali ke jalan yang sama. Kalau tadi datang dari sini, kamu harus perginya ke sana dan jangan makan di sini. Setelah keluar dari kota itu, baru makan di sana. Nggak boleh makan di dalam. Ada nabi tua ngomong ke dia, ayo makan ke rumahku. Rumah orang nabi tua ini ada di kota itu. Dan kalau ke rumahnya orang itu harus kembali ke jalan yang sama. Maka orang ini bilang, jangan, karena Tuhan tadi memperingatkan saya untuk tidak pergi ke tempat yang sama dan tidak boleh makan di sini. Terus dia ngomong apa? Aku ini juga nabi. Baru saja malaikat Tuhan ngomong, untuk aku menyuruh kamu mengajak makan. Orang ini percaya. Karena tulus, tidak waspada. Kalau tadi Tuhan yang melarang, harusnya dia tanya, boleh apa? Enggak. Yang ngomong nabi. Dan ternyata, karena dia melanggar Tuhan, akhirnya dia dimakan binatang. Dan mati di situ. Saudara, hanya karena dusta, iblis itu nggak bisa langsung mendustai saudara. Iblis memakai manusia, karena saudara nggak bisa mendengar suara setan, kecuali saudara dukun. Itu sebabnya iblis pakai manusia untuk ngomong saudara. Itu akan menipu saudara. Waktu saudara percaya itu saudara mulai membuka pintu. Makanya kenapa dikatakan waspada. Kalau iblis saudara tengking, manusia nggak bisa ditengking. Makanya waspada di dalam kehidupan. Bijaksana. Yang terakhir. Di dalam hidup kita, sekali lagi, manusia tidak bisa ditengking, iblis bisa ditengking. Itu sebabnya iblis manusia itu bisa menghancurkan hanya lewat nasihat yang menghancurkan. Makanya kenapa kita diajar bijaksana, kepada siapa saudara harus mendengar. Jangan minta saran tentang pernikahan kepada pernikahan yang hancur. Jangan minta saran tentang masa depan kepada teman-temanmu yang pengangguran. Jangan minta saran kepada orang-orang yang hidupnya berantakan. Dia saja nggak bisa mengatur hidupnya. Saudara minta saran kepada mereka. Itu membuka pintu untuk iblis mulai berbicara. Makanya kenapa hidup kita, satu sekali lagi, bijaksana. Untuk menjaga hidup dari setan, kita bisa tengking. Kita bisa tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus. Tetapi menghadapi manusia, saudara harus membangun wawasan. Saudara harus berpengalaman. Oh, kemarin itu orang ini kalau pinjam uang nggak dikembalikan. Sudah tak ampuni. Pinjam lagi ya nggak tak pinjami lagi. Itu bijaksana. Kalau orang itu tidak bisa dipercaya, saudara ampuni, saudara tetap berteman. Tapi untuk mempercayai lagi, harus terbukti dulu dia bisa dipercaya. Itu namanya bijaksana. Hidup bijaksana. Kayak tadi orang perempuan yang kemudian temannya ternyata selingkuh sama suaminya. Terus dia bilang gini, loh kamu kan harusnya mengampuni, aku sudah minta maaf. Sudah tak ampuni. Tapi sudah diampuni kok sekarang aku main ke rumahmu nggak boleh. Terus teman-teman gereja bilang gini, kamu yo, namanya kamu berarti sih kepahitan. Kalau namanya mengampuni yo harus pulih seperti sedia kala. Saya omeli semua. Kalian itu namanya bukan mengasihi, itu bodoh. Pingin kembali ke bodohan yang sama. Orang ini sudah dibaiin, sudah ada di rumahnya, sudah melakukan selama 2 tahun dipercaya, terbukti nggak bisa dipercaya. Ini bukan masalah tidak mengampuni. Mengampuni, tapi untuk mempercayai. Tidak. Masih perlu waktu untuk bisa dipercaya. Kamu harus buktikan. Ngerti ya? Tidak harus mempercayai dia lagi. Itu enggak harus. Tapi mengampuni itu harus. Karena kita harus waspada. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Salam kanan kiri. Bijaksana ya hidup. Jangan doa tok. Kaulah sumber kuatku.
Kau Tuhanku di atas segalanya. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Kami bersyukur kami bisa memuji, menyembah-Mu untuk menaikkan rasa syukur kami, menaikkan kekaguman kami kepada Engkau lewat pujian penyembahan. Kami bersyukur Tuhan kalau hari ini Tuhan Yesus kami juga boleh mendengar firman. Sehingga pagi ini kami menerima tuntunan Tuhan, sehingga kami dapat berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Kami mau terus belajar firman supaya pikiran kami terus diselaraskan dengan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Shalom semuanya, selamat pagi. Luar biasa ketemu lagi dengan setiap saudara di ibadah Mezbah Doa. Hari ini kita tetap berbicara tentang kedewasaan rohani. Minggu yang lalu kita belajar bagaimana cara merenungkan firman Tuhan. Seringkali kita berpikir merenungkan firman itu adalah dipikirin, bermeditasi diem, mikirin firman, terus kemudian tiba-tiba diberkati. Enggak seperti itu. Atau merenungkan firman itu kayak sapi yang ngunyah-ngunyah, ditelan, dikeluarin lagi, dikunyah lagi, dikeluarin ya. Itu kalau cuma begitu aja ya tidak terjadi apa-apa. Dan kelamaan, tetapi merenungkan firman Tuhan itu dicerna, dimengerti. Firman ini ngomong begini, oh ini toh caranya aku mengerjakan. Oh supaya aku menuai, itu ternyata aku harus nabur ya. Oh ternyata taburan itu lebih besar daripada apa yang dituai. Oh ternyata hasil dari tuaian itu lebih besar daripada apa yang aku tabur. Karena Alkitab berkata, siapa menabur angin, menuai badai. Kalau begitu, mulai hari ini aku akan memilih apa yang harus aku tabur, supaya aku mendapatkan tuaian seperti yang aku inginkan. Dan aku harus berhati-hati dengan apa yang aku tabur. Karena yang ku tabur itu tuaiannya jauh lebih besar. Kalau aku menabur kejahatan, menuai kejahatan lebih besar. Tapi kalau aku menabur kebaikan, menabur kebenaran, maka tuaianku juga jauh lebih besar daripada apa yang aku tabur. Mulai hari ini, aku mau untuk merubah hidupku, aku mau menabur. Nah, itu namanya merenungkan firman Tuhan. Nah, sekarang kita akan belajar tentang membangun persekutuan. Menjadi orang Kristen, kita harus tahu, kita harus membangun persekutuan. Yang pertama, membangun persekutuan dengan Tuhan. Yang kedua, membangun persekutuan dengan anak-anak Tuhan. Jangan cuma salah satu. Kita harus membangun dua-duanya. Karena untuk kita bertumbuh di dalam Tuhan, yang pertama, kamu harus tahu membangun imanmu sendiri. Seperti khotbah saya, stand alone, berdiri sendiri, belajar membangun imanmu sendiri, belajar membangun di atas imanmu sendiri, belajar bisa menguatkan diri sendiri, belajar membangun persekutuan dengan Tuhan secara pribadi, belajar untuk bisa membangkitkan kepercayaanmu sendiri. Seperti Alkitab berkata, Daud membangkitkan semangatnya, dan Alkitab juga berkata, Daud membangkitkan kepercayaannya. Jadi dia sudah terbiasa membangun dirinya, imannya, kepercayaannya, mentalnya, sukacitanya secara pribadi. Dia tidak bergantung kepada orang lain. Tapi bukan berarti waktu kita membangun kehidupan kita sendiri terus tidak butuh orang lain. Nah, ini yang salah. Kalau kamu ingin bertumbuh dengan cepat, kamu butuh lingkungan yang membangun.
Tetapi memang kita tidak berharap kepada manusia. Karena kadang manusia mengecewakan. Yang kedua, mungkin kita tidak bisa menemukan lingkungan yang membangun. Tetapi kalau itu ada, itu luar biasa. Makanya saya pernah sampaikan, kalau saudara punya mentor, itu mempercepat pertumbuhanmu karena ada yang saudara bisa contoh. Saudara ada yang saudara jadikan role model dalam kehidupan saudara. Sekarang saya akan baca dulu di dalam Mazmur 84 ayat 11. Sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1.000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diem di kemah-kemah orang fasik. Daud itu kesukaannya itu berada di rumah Tuhan. Kedua, dia suka berada di hadirat Tuhan. Dia itu suka membangun kehidupannya menyendiri dengan Tuhan, penyembahan. Waktu menggembalakan kambing domba dia penyembahan, dia tuh selalu membangun kehidupan pribadinya dengan Tuhan. Dia suka masuk di dalam hadirat Tuhan. Dia suka menikmati pertemuannya dengan Tuhan secara pribadi. Tetapi juga dikatakan dia suka berada di rumah Tuhan. Di rumah Tuhan itu nggak cuma sendirian. Ya kadang-kadang dia akan sendirian di rumah Tuhan. Tetapi di rumah Tuhan juga ada banyak anak-anak Tuhan ada di sana. Jadi Daud itu membangun kehidupannya, membangun hidupnya secara pribadi dengan Tuhan. Tetapi dia juga ada di rumah Tuhan. Jadi penentu kita bisa bertumbuh di dalam Tuhan. Baik bertumbuh di dalam iman, di dalam kedewasaan rohani, kedewasaan karakter. Semua itu juga ditentukan bagaimana cara kita membangun hidup kita. Yang pertama, membangun hubungan dengan Tuhan. Kedua, engkau punya lingkungan atau komunitas yang membangun. Karena Alkitab berkata, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Jadi engkau harus punya persekutuan, lingkungan orang-orang percaya. Karena firman Tuhan juga berkata bahwa kalau kamu bergaul dengan orang bijak, kamu akan menjadi bijak. Kalau saudara berkumpul dengan orang-orang yang penuh dengan api, pasti kamu kebakar. Kalau kita berkumpul dengan anak-anak Tuhan yang punya api di dalam Tuhan, mungkin tadinya kamu tidak punya api, atau apimu hampir padam, atau apimu kecil. Tapi waktu berkumpul dengan orang-orang yang punya api, waktu berkumpul bersama-sama, api itu berkobar. Sehingga setiap masing-masing orang juga bisa berkobar. Makanya kenapa Tuhan memanggil kita untuk punya komunitas. Kita berkumpul di dalam gereja, kumpulan orang-orang percaya. Sekali lagi kita harus bisa membangun hidupan kita sendiri, persekutuan dengan Tuhan, tidak mengandalkan orang lain. Bukan tidak butuh orang lain, tapi tidak mengandalkan dan tidak bergantung kepada orang lain. Tidak bergantung dan tidak butuh orang lain, dua hal yang berbeda. Saudara membutuhkan orang lain, tetapi saudara tidak berharap kepada orang lain. Kalau ada orang yang bisa membangun saudara, puji Tuhan, itu bonus. Tetapi kalau toh tidak ada, ya saudara tidak akan kecewa karena saudara tidak bergantung dan tidak terlalu berharap kepada manusia. Karena saudara tidak bergantung dan tidak berharap kepada manusia. Tetapi kita memang butuh mereka. Karena Alkitab berkata kita ini adalah tubuh Kristus. Yang namanya tubuh, saudara bisa kuat, bisa bekerja. Kalau tubuh itu kumpul, melekat satu dengan yang lain. Kalau toh saya ini tangan, kalau tangan ini lepas dari tubuh, dia tidak berguna. Demikian juga dengan kaki saya, kalau lepas dari tubuh, maka dia tidak berguna. Itu sebabnya kita harus berkumpul, kita harus unity, kita harus menjadi satu di dalam persekutuan anak-anak Tuhan. Makanya Alkitab berkata di dalam Pengkhotbah 4 ayat 9 sampai 10 berkata begini, berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dari jerih payah mereka. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya, tetapi why orang yang jatuh yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Saudara, kita itu perlu yang namanya punya persekutuan orang-orang percaya. Karena pada waktu kita punya persekutuan dengan orang percaya, ada orang-orang yang bisa membangun saudara, ada orang-orang yang dapat mendoakan saudara, ada orang-orang yang menolong saudara. Karena pada waktu kita sendirian, waktu kita jatuh, kita tidak ada yang bisa menolong.
Karena bagaimanapun kita manusia, beruntung kalau kita bisa punya persekutuan. Itu sebabnya, contohnya kalau kita punya persekutuan di ring ini, saudara bisa teks saya pada waktu mengalami pergumulan, saudara bisa berbicara kepada saya waktu pergumulan dan sebagainya. Atau saudara di gereja, saudara bisa saling membangun satu dengan yang lain. Kalau saudara di dalam gereja, saudara punya persekutuan dengan orang lain. Saudara, pada waktu kita punya pertemanan orang-orang percaya, bukan berarti kita tidak bisa kecewa. Tetap kita bisa kecewa. Kadang orang-orang itu di dalam gereja misalnya, atau saudara punya FA, banyak mereka juga mengecewakan. Ada juga orang-orang yang melemahkan. Itu sebabnya kenapa kita harus belajar bisa membangun iman kita sendiri, punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Tetapi dari antara semuanya kejelekan, pasti ada nilai-nilai yang baik karena Alkitab berkata, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Yang artinya, gesekan-gesekan yang terjadi, ada orang yang bisa bikin kita lemah, ada orang yang bisa membuat kita kecewa, itu adalah pelajaran hidup, bukan teori. Waktu kita membaca firman Tuhan itu adalah teori, tetapi waktu kita terjun di dalam dunia nyata itu adalah prakteknya, supaya firman itu menjadi nyata. Sekalipun ada banyak yang mengecewakan, tetapi kan tidak semua orang mengecewakan. Mungkin di gereja banyak orang yang mengecewakan. Mungkin ada hamba-hamba Tuhan yang mengecewakan, tetapi kan tidak semuanya mengecewakan. Banyak orang yang dipakai Tuhan untuk membangun saudara. Kalau orang-orang yang mengecewakan itu adalah didikan, supaya saudara belajar bagaimana berespon benar, supaya firman yang kamu baca, kamu praktekkan. Karena dengan itulah saudara menjadi dewasa. Karena saudara praktek bagaimana berespon benar menghadapi orang-orang yang mengecewakan. Karena kedewasaan rohani ditandai dengan saudara berani keluar dari comfort zone. Saudara, paling nyaman itu tinggal di rumah, nggak perlu bergaul dengan banyak orang. Karena itu meminimalisir gesekan. Tetapi untuk kau menjadi orang yang dewasa secara rohani dan karakter, untuk saudara berkenan kepada Tuhan, saudara harus berani keluar dari comfort zone. Itu sebabnya saudara harus berkumpul dengan anak-anak Tuhan yang lain. Karena disitulah saudara bisa saling membangun, bukan hanya saling membangun di dalam saudara, apinya yang hampir padam menjadi berkobar, semangat yang patah menjadi bangkit kembali. Bukan hanya itu, tetapi membangunnya di sini juga adalah waktu saudara berkumpul dengan orang-orang di dalam Tuhan, dan mereka yang harusnya saudara berharap dia orang Kristen, tapi mereka justru yang mengecewakan. Disitulah engkau sedang dibangun bagaimana menjadi orang yang keluar dari comfort zone untuk menjadi orang yang bisa berespon benar. Dari orang yang tadinya suka menghindari masalah, menghindari orang-orang yang bikin kita kecewa, menghindari orang-orang yang bisa bikin kita tergesek, nggak mau ribet, nggak mau masalah. Sekarang kita harus terjun di sana, kita dipaksa untuk berhadapan dengan orang-orang yang bisa membangun kita, tapi sekaligus orang-orang yang menggesek kita. Karena disitulah proses mendewasakan kita. Orang dewasa keluar dari comfort zone. Orang dewasa hatinya sudah tidak fokus kepada dirinya sendiri. Orang dewasa fokusnya adalah orang lain. Kalau orang percaya, fokus hatinya bagaimana menyenangkan hati Tuhan. Kedua, bagaimana menjadi berkat bagi orang lain. Itu sebabnya orang dewasa berani meninggalkan comfort zone. Tulis di chat, orang dewasa berani meninggalkan comfort zone. Saya punya orang-orang yang luar biasa waktu saya ada di Amerika. Kita punya persekutuan orang-orang percaya. Bukan berarti mereka tidak bisa mengecewakan. Saya pun bisa mengecewakan mereka dan mungkin saya sering mengecewakan mereka. Tetapi justru disitulah proses kasih tanpa syarat itu ada. Kami tidak hanya saling membangun, tapi saling membela.
Kalau ada orang yang kemudian diserang orang lain atau dihina orang lain, kayaknya kita merasa yang disakiti bukan cuma teman kita, tetapi kita juga. Itu sebabnya kita bisa saling membela. Kalau ada orang yang ngomongi, oh si A begini ya, kita bisa menjelaskan kepada mereka, enggak tuh, orang ini baik, orang ini tidak seperti yang kamu katakan, orang ini tidak seperti yang kamu dengar. Jangan suka menyendiri atau menghindari pertemuan-pertemuan ibadah, menghindari persekutuan-persekutuan orang percaya. Memang paling enak itu menyendiri karena kita tidak akan tergesek dengan orang lain. Kita aman. Hati kita ini tidak akan terluka. Tetapi kalau kita tidak terluka karena menghindari segala sesuatu, kita menghindari manusia supaya tidak tergesek, berarti saudara nggak dewasa. Saudara tidak terluka bukan karena saudara kuat, tapi karena saudara memang tidak pernah digesek. Kedewasaan rohani saudara akan terbukti justru pada waktu saudara berada di tengah-tengah manusia, terus saudara digesek, tetapi itu nggak ngefek kepada saudara. Saudara bisa memandang gesekan-gesekan itu sesuatu hal yang biasa, sesuatu yang wajar, sesuatu yang memang selalu terjadi di dunia, atau saudara sempat tergesek juga, tetapi nggak sampai terluka begitu dalam, ya kerasa ada sebuah gesekan, tetapi itu tidak menjadi saudara berlarut-larut di dalam luka. Saudara bisa berespon dengan tenang dan saudara bisa bangkit menyembuhkan luka saudara sendiri karena saudara meresponi segala sesuatu dengan benar, memandang segala sesuatu dari sudut pandang yang benar, sehingga saudara cepat sembuh. Nah, ini adalah kedewasaan. Orang dewasa berani keluar dari comfort zone, bukan menghindari untuk selalu berada di comfort zone. Dan kita berada di tengah-tengah orang percaya sekali lagi, karena di tengah-tengah orang percaya, kita bisa dibangun. Saudara, Daniel itu luar biasa. Dia punya sahabat-sahabat yang luar biasa, yaitu Sadrah, Mesah, dan Abednego. Waktu dia akan menghadap raja untuk mengartikan mimpi, dia mengajak teman-temannya untuk berdoa. Dan selama dia bertemu dengan raja, teman-temannya itu berdoa. Jadi ada orang-orang yang menopang kita. Kalau kita punya sahabat-sahabat, orang-orang percaya. Demikian juga dengan Esther. Waktu Esther akan menghadap Raja Ahasveros, dia tahu dia bisa mati. Bertemu dengan raja pada waktu dia tidak dipanggil oleh raja, ada dua kemungkinan, hidup atau mati. Itu aja pilihannya. Tetapi dia mengajak semua orang Yahudi untuk bersama-sama dengan dia sepakat berdoa puasa. Sehingga Esther tidak bergumul sendirian. Nah, demikian juga dengan kita. Kita butuh lingkungan orang-orang percaya supaya kita tidak bergumul sendirian, supaya kita tidak berperang sendirian. Memang sekali lagi kita harus membiasakan diri membangun hidup kita sendiri, sehingga kita tidak bergantung dari iman orang lain, tidak bergantung dari pertolongan orang lain. Karena kalau kita bergantung dan terlalu berharap atas orang lain, kita akan menjadi kecewa. Tetapi jangan menghindari orang-orang percaya. Saudara tahu saudara membutuhkan orang-orang percaya. Karena kalau ada mereka, sekalipun mereka bisa mengecewakan, tetapi orang-orang yang sama juga bisa membangun saudara. Suatu saat Petrus dipenjara. Kita baca ya. Di dalam Kisah Para Rasul 12 ayat 5-6 berkata begini. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara, tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Petrus waktu itu karena dia memberitakan Injil, dia masuk penjara. Tetapi sekalipun Petrus berada di penjara sendirian, tapi dia tidak benar-benar sendirian. Karena jemaat Tuhan semuanya sepakat berdoa untuk Petrus. Ayat 6. Pada malam sebelum Herodes hendak menghadapkannya kepada orang banyak, Petrus tidur di antara dua orang prajurit terbelenggu dengan dua rantai. Selain itu, prajurit-prajurit pengawal sedang berkawal di muka pintu. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus, dan cahaya bersinar dalam ruang itu. Malaikat itu menepuk Petrus untuk membangunkannya, katanya, bangunlah segera. Maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Saudara, Petrus di penjara.
tetapi dia tidak benar-benar sendirian di penjara. Dia tidak bergumul sendirian karena jemaat berdoa untuk dia. Tetapi kalau saudara menjadi orang Kristen yang tidak dikenal, saudara selalu menyendiri, tidak punya persekutuan, bagaimana orang tahu pergumulan saudara? Itu sebabnya kita butuh sebuah komunitas orang percaya, sehingga kita bisa saling topang satu dengan yang lain. Kita perlu orang lain. Persekutuan dengan orang percaya membuat kita cepat bertumbuh. Karena dulu pada waktu di Amerika ya, pada masa COVID ya, pada waktu ada yang sakit, mereka tidak berjuang sendirian. Karena orang-orang yang punya komunitas orang-orang percaya, mereka tidak sendirian. Beberapa orang yang sakit, itu punya orang-orang lain yang bisa menolong mereka. Ada orang-orang yang mengirimkan makanan lewat GoFood atau di sini namanya Gojek, mereka kirim makanan. Sehingga pada waktu mereka sakit pun mereka bisa makan karena ada orang-orang yang mengirimkan makanan untuk mereka. Dan semua orang sepakat berdoa untuk orang-orang yang sakit ini supaya mereka bisa melewatinya dan mereka bisa disembuhkan. Jadi kita itu nggak sendirian. Makanya Tuhan berkata kita ini tubuh. Nah sekali lagi tulis di chat, untuk bertumbuh dalam kedewasaan rohani dan karakter dibutuhkan dua hal. Satu, persekutuan pribadi dengan Tuhan. Yang kedua, persekutuan dengan orang-orang percaya. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, Engkau dahsyat, Engkau ajaib, Engkau luar biasa. Kami mau terus bertumbuh di dalam iman kami, bertumbuh di dalam karakter, bertumbuh di dalam kerohanian kami. Karena kami mau terus bertumbuh dan bertumbuh semakin berkenan kepada Tuhan. Kami mau bertumbuh semakin menyerupai Kristus. Kami berdoa untuk semua yang hadir Tuhan Yesus di ibadah doa pagi ini. Biarlah setiap orang yang hadir diberkati, diurapi oleh Tuhan, diberkati, diurapi oleh Tuhan. Tuhan bawa kami untuk punya persekutuan dengan Tuhan dan beri kami Tuhan. Dan tolong kami supaya kami memiliki persekutuan dengan orang-orang percaya. Tolong kami Tuhan supaya kami punya lingkungan yang tepat, pergaulan yang tepat. Orang-orang Kristen yang membangun kehidupan kami. Biarlah Engkau Tuhan yang mempertemukan kami dengan orang-orang yang tepat. Biarlah Tuhan orang-orang yang Kau kirimkan kepada kami. Pada waktu mereka menggesek kami sekalipun, tidak membunuh kami, tidak menghancurkan kami, tapi mempertajam kami. Dan Kau mempertemukan kami dengan orang-orang bijaksana, sehingga kami semakin bijaksana. Dan bertemu dengan orang-orang yang punya api yang berkobar, sehingga api kami ikut berkobar. Pertemukan kami dengan orang-orang yang mencintai Engkau, sehingga cinta mereka pun Tuhan dapat membakar hati kami, sehingga kami pun cinta kepada Engkau. Karena kami percaya pergaulan yang baik merusak kebiasaan yang buruk. Karena pergaulan mempengaruhi kehidupan orang percaya. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, terpujilah namamu dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Sampai bertemu lagi nanti malam di ibadah Worship Night jam 7 malam dan besok pagi di ibadah Mesbah Doa jam 7. Dan seperti biasa di doa malam ada kesaksian yang akan kita baca. Tuhan Yesus memberkati. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Mulutku penuh, oh mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Oh, sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya